Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para santri muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian yang semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada ba'da subuh Sabtu ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar Islam atau mabadi'ul Islam. Kita sudah sampai kepada syahadat, pembahasan tentang rukun Islam. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun kita masih pada pembahasan syahadat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah itu mempunyai syarat-syarat, kemudian rukun kemarin ya. Rukunnya ada berapa? 2. Yang pertama mengingkari, yang kedua menetapkan ya. Kemudian sudah kemarin dibahas tentang dalil-dalil dari rukun la ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuk kepada ya materi berikutnya, yaitu kesyirikan dan bahayanya. Masih berkaitan tentang syahadati alla ilaha illallah. Kesyirikan dan bahayanya. Ya. Syirik, apa itu syirik? Ya. Syirik secara bahasa artinya ya menyekutukan. Ya, artinya menyekutukan atau menjadikan sesuatu lebih dari satu. Ya, bisa berarti apa? Menjadikan jadi 2, jadi 3. Itu namanya syirik, bersekutu, ya, berserikat. Tapi dari sisi bahasa, syirik adalah sesuai dengan sabda Nabi SAW, asyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik adalah engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sebagai sesembahan. Ya, artinya menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah untuk disembah. Ya. Ini disebut dengan syirik. Wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Ya. Maka ini disebut dengan perbuatan syirik. Ya. Menyembah kepada Allah iya, menyembah kepada selain Allah juga iya. Ya kan? Berarti apa? Menjadikan tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan selain Allah untuk disembah, di samping juga menyembah kepada Allah. Ya, ini ya yang dimaksud dengan perbuatan syirik. Ya, beribadah kepada Allah iya, sholatnya iya, puasa Ramadan iya, tapi datang kepada dukun, gitu ya. Ini termasuk perbuatan syirik. Ya, kenapa? Karena kesyirikan itu akan merusak amal solih, bahkan syirik itu akan menghapus amal solih yang kita kerjakan. Maka ya, di sini akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Ini pondasi yang utama. Tauhid, ya. Pondasi yang utama, ya.
yang menjaga seluruh amalan-amalan kita supaya apa? Menjadi utuh seutuh-utuhnya. Paham? Kalau ada orang dia sholat, dia ibadah, dia tilawah Quran, dia haji, umroh, tapi datang ke dukun, oh ini bahaya. Amalannya bisa rusak. Kenapa? Karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi apa? Sampai menyembah kepada selain Allah. Ya, naudzubillah, ya. Maka apa? Jika bentuk-bentuk ibadah atau segala macam bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah syariatkan kepada kita sebagai hambanya, lalu kemudian ibadah-ibadah yang Allah berikan, yang Allah perintahkan itu kita palingkan. Loh, kita palingkan atau kita arahkan ibadah itu ya kepada selain Allah. Atau beribadah kepada Allah juga iya, kemudian menyembah kepada yang lain juga iya. Nah ini ya. Atau bersamaan tadi ya. Yaitu ditujukan kepada Allah, ibadahnya juga ditujukan kepada selain Allah. Ya. Maka inilah yang disebut dengan perbuatan syirik. Perbuatan syirik, ya. Maka di antara bentuk-bentuk perbuatan syirik yang masih diyakini ya oleh sebagian kaum muslimin ya, antara lain adalah ya, yang pertama meminta suatu maslahat ya atau dijauhkan dari madorot. Maslahat itu kebaikan, meminta kebaikan, meminta keberkahan, meminta apa saja yang bermanfaat dan minta dijauhkan dari segala hal yang membahayakan. Tapi mintanya kepada apa? Kepada kuburan. Ya, mintanya kepada siapa? Kuburan Nabi, kuburan Habib, kuburan wali-wali, kuburan kiai, ulama dan lainnya. Ya. Yang hal ini tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Ketika Abu Bakar menghadapi krisis yang sangat luar biasa, murtad, banyak orang-orang murtad, kemudian banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Apakah Abu Bakar ketika dapat krisis datang ke kuburan Nabi? Kalau seandainya yang lebih pantas Abu Bakar datang, wahai Nabi, datang ke kuburan Nabi, wahai Nabi, saya ada masalah besar nih. Setelah engkau meninggal, umat Islam malah banyak yang murtad dan banyak yang nggak mau zakat. Apa yang harus saya lakukan? Apakah Abu Bakar seperti itu datang? Tidak. Abu Bakar menyelesaikan dengan apa yang telah Allah berikan. Dari apa? Akalnya, berpikir dan seterusnya. Diberikan petunjuk oleh Al-Quran dan Sunnah yang sudah sempurna Islam. Ya, maka apa? Abu Bakar tidak pernah meminta kepada kuburan Nabi. Padahal yang lebih pantas harusnya siapa? Abu Bakar. Dan itu ketika permasalahan yang sangat besar. Ya, Umar ketika mau melawan Persia, Romawi. Apakah Umar musyawarah dengan Nabi masuk ke kuburan, minta di atas kuburan, wahai Nabi, minta solusi? Tidak. Ya, tidak ada amalan para sahabat seperti ini. Maka apa? Ini termasuk perbuatan syirik. Padahal apa? Kalau kita ingin minta kepada siapa? Allah langsung. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu ingin meminta, minta langsung kepada Allah. Ya. Apabila kamu ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara-perantara. Tidak seperti orang-orang jahiliyah mengatakan, kenapa kamu minta kepada kuburan orang-orang soleh seperti ini? Kenapa? Karena mereka akan menjadikan wasilah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka akan mendekatkan kita kepada Allah meskipun hanya sedikit. Loh, padahal Allah minta langsung kepada Allah tanpa perantara. Minta langsung kepada Allah. Tapi kalau meminta sesuatu kepada orang yang hidup, orang-orang soleh, maka ini dibolehkan. Paham? Ya. Jadi meminta maslahat, meminta didoakan, meminta apa saja ya yang sesuai dengan syariat, meminta doa. Pak Kiai, ulama, Ustaz, doakan saya.
Tapi ketika masih hidup, maka dibolehkan. Ya, dibolehkan meminta doa kepada orang yang hidup. Paham? Tapi ketika meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka ini termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini termasuk perbuatan syirik. Allah memberitakan suruh minta kepada Allah. Wa qala rabbu ud'uni astajib lakum. Ya. Tuhanmu mengatakan bahwasanya apa? Berdoalah, mintalah langsung kepada Allah. Loh, tanpa peran kan gitu. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Bernazar untuk selain Allah. Ini tidak boleh. Bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyembelih hewan untuk berhala-berhala atau menyembelih hewan untuk kuburan-kuburan, kuburan Nabi, kuburan Habib, kuburan wali, menyembelih di atas kuburan atau menyembelihnya di rumah tapi diniatkan untuk fulan, menghormati, tidak boleh. Paham? Menyembelih ya untuk sedekah bismillah karena Allah, ya kan? Menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, bukan diniatkan karena untuk sedekah laut kah, untuk sedekah bumi kah, untuk apa saja. Ini yang tidak dibolehkan. Paham ya? Artinya apa? Menyembelih itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya ibadah salatku dan ibadah sesembelihanku, nusuki. Pokoknya nyembelihnya itu untuk Allah. Ya. Terkadang ada orang dia baca bismillah tapi niatnya bukan untuk Allah, niatnya untuk yang lain. Ketika nyembelih dia baca bismillah, tapi niat menyembelihnya untuk fulan. Ya. Ya, menyembelihnya untuk menghormati kuburan fulan, untuk ya sebagai persembahan untuk enggak bisa ini. Paham ya? Itu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat kepada orang-orang yang menyembelih hewan. Ketika dia menyembelih, tujuannya diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini termasuk perbuatan syirik. Kemudian mempercayai mendatangi dukun, paranormal, orang pintar, ya, tukang ramal, ya, dan orang-orang yang semisal dan meminta perlindungan kepada mereka. Kenapa? Orang-orang seperti ini diyakini apa? Bersekutu dengan jin, mempunyai kekuatan ghaib. Padahal tidak ada satupun yang bisa mengetahui yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang percaya kepada dukun, paranormal, orang pintar, ini bahaya. Ya. Nabi mengatakan man ata arrafan au kuhanan faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mendatangi orang pintar, dukun, fayusaddiquhu bima yaqul, kemudian dia mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Ya, dukunnya ngomong, memberikan jawaban, oh iya, dilaksanakan, dipercayai, diyakini kebenaran bahwasanya itu adalah sebuah kebenar, maka apa? Faqad kadzdzaba. Maka dia telah mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mendustakan Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi, dia telah mendustakan Al-Qur'an, mendustakan sunnah, mendustakan Nabi. Coba bayangkan. Ya, kenapa? Karena dia meyakini kepada dukun. Padahal dukun nggak punya apa-apa. Mereka lemah. Ya. Kemudian apa? Orang-orang yang datang kepada dukun, orang-orang yang datang kepada orang pintar, paranormal dan sejenisnya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Sholatnya tidak diterima. Sholatnya. Man ata'arrafan au kuhanan fa yusaddiquhu bima yaqul lam tuqbal lahu sholatun. Ya. Maka barang siapa yang mendatangi orang pintar, dukun, paranormal, tukang ramal dan sejenisnya, ya,
kemudian meyakini, mempercayai, membenarkan perkataan mereka, maka sholatnya tidak diterima. Satu pun sholat, arba'ina yauman. 40 hari, 40 malam, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya sekali, ya, bahaya. Kemudian mempercayai jimat. Oh, ya, saya dapat jimat nih. Ada tali, ada gelang, ada kalung, ada cincin. Ini ada isinya nih. Isi apa? Misalkan, ya. Mempercayai jimat, tongkat, keris, ya, tangkal, susuk kekuatan, susuk penglaris dan seterusnya, pusaka, barang sakti. Oh, ini barang sakti nih, keris sakti nih, ya. Ramalan bintang dan yang lainnya ini juga termasuk perbuatan syirik, ya. Innar ruqa, ya, wat tamimah, ya, wat tiwalah minasyirk. Sesungguhnya ruqyah yang ada unsur kesyirikan, kemudian tamimah menggunakan jimat, tiwalah dan pelet. Jimat apa? Pelet itu ya mantra-mantra gitu ya. Itu semua adalah termasuk perbuatan syirik. Bahkan Nabi mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan atau mengenakan, menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai gelang penglaris, pakai sabuk ya, anti lecet, anti supaya apa? Kebal misalkan. Nah, ini nggak boleh, paham? Ya, ini banyak orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu semacam ini hanya untuk ya. Padahal ini bahayanya sangat luar biasa. Ya, bahaya syirik ini sangat luar biasa. Padahal itu adalah perbuatan syirik. Kemudian ya, mempercayai menggunakan jampi-jampi, pelet, guna-guna dan yang lainnya, ya, ini juga termasuk perbuatan syirik, ya. Syirik merupakan kemaksiatan yang terbesar. Ya. Syirik merupakan dosa yang paling besar, menduduki nomor 1. Ya. Syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Dan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jika pelakunya bertaubat kepada Allah sebelum mati. Paham? Jadi kalau orang berbuat syirik terus sampai sakaratul maut, ini bahaya. Ini orang bahaya. Dia mati sekarat dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia masih ada waktu untuk bertaubat sebelum datang ajal, maka insya Allah yang maha penerima taubat akan menerima taubatnya. Yang penting apa? Taubatnya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini termasuk dari ya bagian-bagian atau macam-macam syirik. Insyaallah kita lanjut tentang bahaya akibat dari perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.